Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dina Yulia Putri, NIM 1914080015. Saya mahasiswa jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video terjemahan. Adapun topik atau isi videonya yaitu membahas tentang sistem konduksi jantung. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasnah MSI. Sistem konduksi jantung atau conduction system of the heart. Jantung adalah organ yang memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kontraksi sehingga dapat mendistribusikan darah dalam jumlah yang cukup ke paru-paru dan seluruh tubuh. Untuk dapat memompakan darah secara efektif, dibutuhkan kontraksi atrium dan ventrikel yang berirama. Hal ini dapat terjadi karena adanya aliran listrik jantung yang dihasilkan dan diatur oleh sistem konduksi otot jantung. Sistem konduksi otot jantung memungkinkan jantung untuk menghasilkan dan menghantarkan sinyal listrik yang berperan dalam menghasilkan kontraksi. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Berdasarkan strukturnya, otot jantung memiliki 3 jenis sel, yaitu sel-sel pacemaker, sel-sel konduksi, dan sel-sel kontraktil. Sel-sel pacemaker dan sel-sel konduksi berfungsi sebagai fungsi elektrik, sedangkan sel-sel kontraktil berfungsi sebagai fungsi mekanik. Sel-sel inilah merupakan sistem jaringan yang menghantarkan impuls dan atrium ke ventrikel. Selama kita masih hidup, jantung akan terus-menerus berkontraksi dan berelaksasi. Fase kontraksi atau pemompaan darah disebut dengan sistol, sedangkan fase relaksasi atau pengisian siklus jantung disebut diastol. Kontraksi atrium dan ventrikel yang berirama akan menghasilkan sinyal listrik di dalam jantung. Pola aktivasi listrik di dinding atrium dan ventrikel diprakarsai oleh serangkaian peristiwa yang terkoordinasi dalam sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari serat otot jantung khusus dan bertanggung jawab untuk inisiasi konduksi impuls jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari 5 komponen, yaitu nodus siniatril, nodus ventricle atrium, berkas arterioventricular, berkas subendokardium, dan serat Purkinje. Simpul siniatril dikenal sebagai simpul cat black, artinya massa berbentuk tapal kuda kecil yang memiliki serat miokard khusus yang terletak di dinding atrium kanan. Cava superior dikenal sebagai alat pacu jantung karena menghasilkan impuls sekitar 70 per menit dan memulai kontraksi otot jantung sehingga menghasilkan detak jantung. Simpul ventricle atrium juga dikenal sebagai simpul taurah. Simpul ini lebih kecil dari SA node dan terletak di bagian bawah atrium septum, yang mana ia tepat di atas perlekatan pembukaan sinus koroner. Ia menghantarkan impuls jantung ke ventrikel oleh berkas atrioventrikular. Selanjutnya, nodus AV mampu menghasilkan impuls dengan kecepatan sekitar 60 per menit. Kecepatan konduksi impuls jantung sekitar 0,11 detik memberikan waktu yang cukup bagi atrium untuk mengosongkan darah ke dalam ventrikel sebelum ventrikel mulai berkonstruksi. Bundel ventrikel atrium dimulai dari nodus AV, melintasi cincin AV, dan berjalan sepanjang
bagian interior bagian membranosa. Septum intraventrikular di mana ia terbagi menjadi cabang kiri dan cabang kanan. Karena kerangka fibriosa jantung memisahkan otot-otot atrium dari otot-otot ventrikel. Sesungguhnya ini adalah satu-satunya sarana untuk menghantarkan impuls dari atrium ke ventrikel. Ventrikel cabang kanan dan kiri, yang mana bundel cabang kanannya turun ke sisi kanan septum interventrikular. Kemudian menjadi subendokardial di sisi kanan septum. Sementara sebagian besar berlanjut di septum mengenai bakulum sejati untuk mencapai otot papiler anterior dan dinding anterior ventrikel. Serabut Purkinje-nya kemudian menyebar di bawah endokardium kiri. Cabang turun di sisi kiri septum ventrikel terbagi menjadi serat Purkinje yang didistribusikan ke septum dan vertikal kiri. Serabut Purkinje-nya kemudian menyebar di bawah endokardium kiri. Cabang turun di sisi kiri septum ventrikel terbagi menjadi serat Purkinje yang didistribusikan ke septum dan vertikal kiri. Sistem konduksi dan cara kontraksi otot jantung yaitu nodus SA, sumber spontan impuls jantung, memulai impuls dengan cepat dan menyebar ke otot-otot atrium. Hal itu membuatnya berkontraksi. Nodul AV mengambil impuls jantung dari atrium dan menghantarkannya melalui berkas atrioventrikular dan perlekatan ke otot papiler serba dinding ventrikal. Otot papiler berkontraksi pertama untuk mengencangkan koida tendinea dan kemudian kontraksi otot ventrikel hingga terjadilah suplai arteri dari sistem konduksi lubang. Sistem konduksi jantung disuplai oleh cabang-cabang kanan arteri koroner, kecuali bagian dari cabang kiri berkar AV yang disuplai oleh arteri koroner. Kerusakan sistem konduksi PVEC atau kerusakan sistem konduksi menyebabkan aritmia jantung. Nodus SA adalah sumber spontan pembangkitan impuls jantung. AV node mengambil impuls ini dari atrium dan mengirimkannya ke ventrikel melalui berkas AV. Satu-satunya cara melalui impuls dapat menyebar dari atrium dua vertikel. Jika berkas AV gagal untuk melakukan impuls normal, maka ada perubahan dan kontraksi bernama ventrikel yang dikenal sebagai MIA. Dalam kecepatan kontraksi atrium dan ventrikel, penyebab paling umum dari gangguan konduksi melalui AV adalah sklerosis menyeluruh pada arteri koroner yang menyebabkan berkurangnya suplai darah ke sistem konduksi. Adapun hal penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah denyut nadi yang cepat disebut takikardia. Denyut nadi yang lambat disebut dengan bradikardia. Selanjutnya, integrasi nilai-nilai Islam terkait jantung. Pertama, pentingnya kesehatan jantung dalam Al-Quran. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Qaf ayat 16 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu, ayat tersebut mengisyaratkan pentingnya urat leher, yaitu pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung. Dan sisi lain ayat tersebut menekankan makna pada dekatnya Allah dengan hambanya. Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hati dan perasaan hambanya. Selanjutnya yaitu dalam hadis Rasulullah yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila ia baik maka akan sehatlah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka sakitlah seluruh tubuh. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah al-qalbu atau jantung manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Integrasi nilai-nilai Islam terkait jantung yang terakhir sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 46.
yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah maka itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 66. Nah, itulah hasil dari pembuatan proyek translate video yang telah saya rancang. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.